Bapak Ibu Saudara, di depan alat ceker kehadiran, jumlah laki-laki 7 orang, perempuan 4 orang. Tapi saya masuk, berarti 7 orang laki-laki dan teman-temannya, dan 4 orang dan teman-temannya. Ayo dong, alat itu bagus loh, dicek gini. Kalau nggak mau dipakai, saya minta izin untuk bawa ke Karis, kami belum punya soalnya. Biar datanya akurat. Shalom Bapak Ibu. Dari tadi saya perhatikan masih ada beberapa yang ngelamun. Dari awal ibadah sampai tadi dia nggak buka mulut menyanyi. Jadi bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri buka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sambil salam. Goyang-goyang biar dia sadar ini gereja perlu bersukacita. Come on, ini hari Minggu. Ya. Ya, puji Tuhan. So boleh saya mau khotbah. Kalau saudara membaca Mazmur ini, Bapak Ibu, wow, kita menemukan, ya ternyata tidak perlu mencari alasan apapun untuk bersyukur. Saya akan kasih Bapak Ibu beberapa pokok penting dari Mazmur pasal 100 ini. Dia tulis begini, Mizmor le Todah. Dalam bahasa aslinya ya, terjemahan Alkitab, terjemahan baru, edisi kedua menyebut Mazmur pengucapan syukur, Psalm of Thanksgiving, Psalm of Thanksgiving, Mazmur untuk nyanyian syukur. Mizmor sendiri atau Mazmur itu nyanyian yang diiringi oleh alat musik, nyanyian yang diiringi oleh alat musik. Jadi saudara harus menghayalkan, membayangkan Mazmur ini diperuntukkan bagi orang, bahkan kalau pakai terjemahan baru edisi pertama, korban syukur. Membayangkan bahwa orang-orang yang datang membawa persembahan syukur, diiringi musik, dan menyanyi nyanyian pujian. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari tahu landasan Alkitabiah, kenapa waktu persembahan orang nyanyi dan ada musik yang mengiringi, salah satunya ada di Mazmur 100 alasannya. Karena dalam tradisi Yahudi ketika orang mendekat untuk membawa korban bakaran apapun bentuknya, itu semua alat musik berbunyi lalu mereka bernyanyi. Jadi saya kira kita menemukan landasan Alkitabiah mengapa GPIB kalau kemudian ada persembahan, orang sebelum sambil memberi persembahan atau sebelum membawa persembahan, mari kita menyanyi. Ini dia Mazmur 100. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara apakah mereka bernyanyi dan memuji Tuhan ketika membawa persembahan itu? Dia menggunakan kata sorak-sorai, shout, dari kata ruah. Dan saya cari terjemahannya ada banyak. Bersorak-sorai, bersuara gaduh, meledak-ledak, gegap gempita. Keren gak? Jadi kata bersorak-sorai dari kata ruah yang berarti ketika orang bernyanyi untuk Tuhan, suaranya gegap gempita, cenderung berteriak, bahkan sampai bisa diterjemahkan juga kata ruah dengan ledakan. Jadi saudara bisa bayangkan umat Israel kalau nyanyi dan memuji Tuhan, bergemuruh luar biasa. Dan tadi saya lihat 1-2 orang tidak menyanyi. Sayang sekali. Engkau gagal melakukan penyembahan yang benar kepada Allah. Karena kunci penyembahan Israel ada di pujian. Itu loh. Jadi kalau di gereja menyanyi, tapi kalau suara fals tolong kecilkan suara. Sadar.
Jadi pujian itu menunjukkan penyembahan, karena kata beribadah itu menunjuk pada penyembahan. Maka kekuatan saudara memuji Allah mestinya sebanding dulu lurus dengan kemampuan engkau menghayati hadirnya Tuhan. Semakin kecil suaramu atau semakin engkau tidak menyanyi, berarti engkau semakin tidak menyadari kehadiran Allah dalam ibadah. Kayaknya tidak kebetulan sampai pujian sebentar dinyanyikan oleh 3 paduan suara 4 lagu. Ini mau ibadah mau habis jam berapa ini kalau 4 yang menyanyi? Ini catatan yang kedua. Jadi sorak-sorai adalah ekspresi kegirangan, bahkan ternyata kata diimbangi dengan, tolong lihat ayat 2 Bapak Ibu, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu bukan ruah terjemahan dari ayat 1, tapi kata sorak-sorai di ayat 2 menggunakan kata renanah. Renanah itu berarti, kalau pakai, ada yang bawa King James Version atau International New Version atau New American Version, saudara akan menemukan terjemahannya adalah ringing cry, bersuara seakan menangis. Tapi kata renana itu berarti dari lubuk hati, nyanyiannya dari melibatkan emosi ketika bernyanyi. Maka tidak heran kalau ada beberapa pujian dalam ibadah orang meneteskan air mata, karena dia merasakannya dengan hati. Sorak-sorai bukan cuma emosi belaka, tetapi merenungkan pujian itu hingga kemudian mengagungkan Tuhan, lalu akhirnya matanya menetes. Ada loh ternyata kata renanah di sini menunjuk pada melibatkan memuji Tuhan itu bukan cuma dengan mulut, tapi seluruh raga itu, jiwa roh itu. Wow, jadi keren sekali proses memuji itu. Oke, ini catatan ketiga. Sekarang bagaimana kita mau mengerti mengapa mereka harus memberikan persembahan dan bagaimanakah proses persembahan itu dilakukan. Tolong lihat ayat 2 dan kemudian tolong lihat ayatnya yang keempat. Saya baca cepat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan seterusnya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan seterusnya. Maka kita menemukan 2 hal penting dari orang mempersembahkan korban syukur, atau terjemahan kita di sini terjemahan baru pengucapan syukur, mismor lei toda, yaitu yang pertama, orang mempersembahkan persembahan syukur sebagai tanda dia beribadah kepada Tuhan. Dengarkan, ternyata beribadah kepada Tuhan identik dengan memberikan persembahan. Persembahan atau memberikan persembahan adalah tanda ibadahmu kepada Tuhan. Bukan saya yang bilang, ayat 2 yang bilang bahwa orang yang memberikan persembahan itu merupakan bentuk dia sedang beribadah kepada Allah. Maka tidak heran di liturgi GPIB ada unsur pengucapan syukur, karena pengucapan syukur adalah bagian dari persembahan. Oke. Yang kedua yang tadi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bawa ke bawah sedikit ayat 4, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 3 kali kata toda muncul dalam teks kita yang artinya bersyukur. Ternyata ekspresi dan simbol dari orang bersyukur memberi persembahan. Menarik ya? Jadi dia memberi persembahan sebagai bentuk ibadah, dan ekspresi tanda syukur itu adalah memberi persembahan. Maka kita dapat poin 2, memberi persembahan adalah momentum khusus orang toda atau bersyukur kepada Tuhan. Cara bersyukur paling simpel kepada Tuhan adalah lewat memberikan persembahan. Itu kalau pakai Mazmur 100. Tetapi juga saudara menemukan ayat 4. Orang bersyukur
Orang mengucap syukur bukan cuma lewat memberikan persembahan, tetapi juga dengan cara memuji namanya. Jadi ada dua cara bersyukur, disimbolkan dengan memberi persembahan, juga dengan cara memuji dan mengagungkan namanya. Makanya kata haleluya, haleluya, halel, marilah kamu sekalian pujilah Tuhan. Itu arti kata haleluya. Jadi orang yang berhaleluya atau orang yang memuji Tuhan adalah orang yang sedang bersyukur selain memberikan persembahan. Makanya kalau saudara tanya, berarti kalau kita tidak bisa beri persembahan, saya nggak bisa bersyukur? No, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, agungkanlah Dia. Itu tanda juga engkau sedang bersyukur. Tidak harus memberi persembahan. Ada 2 poin tentang proses memberikan persembahan. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, memberikan persembahan syukur adalah juga pengakuan. Tolong lihat ayat ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mengucap syukur adalah bentuk pengakuan untuk saudara dan saya tengadah ke langit dan bilang begini, Tuhan, diriku ini Engkau punya. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang bikin pengakuan kepada halayak ramai bahwa aku ini ada karena Tuhan. Orang yang mengucap syukur membuat pengakuan, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa, sebab aku ini miliknya. Kan sampai bilang gembala, domba gembalaannya. Oke. Lalu kita dapat ayat yang kelima, catatan terakhir. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Adakah di antara saudara yang menemukan celah? Bapak Ibu, anak-anak sekalian dengarkan. Apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang menemukan celah untuk bilang begini, Tuhan tidak baik di momen tertentu? Adakah di antara saudara yang menemukan kondisi waktu perjalanan hidupmu dan engkau menyimpulkan, oh Tuhan tidak baik di bagian tertentu? Oke, benar, Tuhan baik, tapi ada titik tertentu Dia tidak baik. Kalau saudara menemukan poin ini, ayat 5 tolong hapus. Tapi kalau tidak, maka engkau tidak memiliki alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, whatever, apapun yang terjadi. Kalau saudara berani berkata apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan baik, maka saudara masuk di ayat yang kelima. Aku tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur, sebab bagaimanapun Tuhan baik. Karena Tuhan baik, maka aku mengucap syukur. Alasan orang mengucap syukur ada 2 hal. Karena aku ini punyanya Tuhan. Yang kedua, sebab karena Dia yang punya saya mau bilang seluruh hidupku saya mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka aku bersyukur. Cukup. Itulah yang membuat Bapak Ibu dan Saudara mengucap syukur. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tadi malam ketika Bapak Ibu tidur, sebelum tidur pasti sembahyang dong. Ada sembahyang enggak? Soalnya Bapak Ibu menatap saya dengan heran. Atau terakhir sebelum tasono, Bapak Ibu membuka TikTok saja tanpa berdoa dan cari video saya FYP atau enggak. Tolong di follow. Sudah pernah dengar pasti, di sini saya sudah bawakan. Bea Deka Hafik Rohul. Itu bukan bahasa Bali ya, itu bahasa Ibrani. Bahasa Balinya begini. Into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu adalah doa tidur yang acap kali diucapkan dan diajarkan mama-mama Yahudi kepada anak-anaknya dan muncul di kitab Mazmur. Dan Tuhan Yesus memakai itu di kayu salib. Orang
Tahu, mereka sangat tahu bahwa kalau mereka tidur, mereka meminjam sebagian dari kematian. Mereka nggak tahu rohnya akan balik nggak besok pagi. Mereka nggak pernah yakin kalau mereka tidur, besok bangun. Maka mereka katakan, kami serahkan rohku, dengan pengertian, kalau besok tolong kembalikan. Adakah Bapak Ibu yang pede banget tidur tadi malam dan yakin bahwa hari ini saudara bangun? Kalau pede sekali, sadarlah diri, jangan terlalu pede. Oh betul, 20 tahun, hampir 21 tahun, full time di GPIB menjadi pendeta, ada beberapa case, 2 atau 3, saya memakamkan warga jemaat yang meninggal di tempat tidur. Karena nggak pasti loh, dia bisa bangun atau tidak. Mulai takut-takut orang pemuka. Apa maksudnya? Engkau tidak pernah tahu tentang hari esok. Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah tahu tentang kondisi ke depan. Jangankan masa depanmu, kepastian bangun pagi sekalipun, saya dan Bapak Ibu nggak tahu. Tidak heran kalau mereka bangun, orang Yahudi akan berdoa, Modeani, thanks God, I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku hidup. Mau bilang begini, kalau sampai tadi pagi Bapak Ibu bisa bangun, saya kira itu cukup alasan untuk engkau berkata, Toda, yada, thanks God, I am alive. Sudah cukup jadi alasan engkau bersyukur bersama keluarga. Amin. Itu loh. Jadi ketika Bapak Ibu bisa bangun hari ini, saya kira kita berani berkata Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita berani untuk memproklamirkan bahwa aku adalah miliknya dan dia menjagaku seperti domba di saat saya tidak tahu apa yang terjadi mengalami deep sleep itu. Saya tidak sadar sekian jam waktu malam. Tapi ia membukakan hari untuk menatap hari baru dan bangun dengan tubuh yang diberkati. Saya kira itu sudah cukup buat siapapun Bapak Ibu dan saya untuk bersyukur. Ini hal yang pertama, makanya bagi saya, Bapak Ibu, mengucap syukur itu sudah selesai di kekristenan. Enggak perlu lagi dipertanyakan dan digugat, enggak bisa. Ciri khas iman Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen cuma satu, orang yang bersyukur. Selain pengakuan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, jangan lupa kita adalah karakter orang yang bersyukur. Karena bersyukur sudah selesai dalam kekristenan, udah jelas. Gak lagi perlu cari alasan. Selama saudara mengaminkan Tuhan itu baik, engkau bisa bersyukur. Ada seorang bapak, saya sudah pernah posting di YouTube dan di TikTok. Suami istri kasihan. Kalau saya bilang kasihan berarti ini di wilayah utara, Sulawesi. Umumnya orang Sangir suka bilang begitu. Apa kabar, baik-baik, kasihan. Anak-anak ada berapa? Ada 3 kasihan. Jadi kasihan lebih banyak. Kasihan itu bagi mereka adalah wow, puji Tuhan. Gitu, kira-kira begitu ekspresinya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ada orang Sangir nggak di sini? Ya. KMJ Bapak Ibu ada darah Sangir seperti saya. Ibu Pendeta Widya ada nggak? Nggak ada kan? Aman berarti. Dorang ada pasang plafon suami istri ini, nggak mau beli pakai tukang karena mahal. Jadi ada bagian kecil yang bocor, kan plafon zaman-zaman dulu dari Telepex yang dibagi kecil-kecil itu loh Bapak Ibu, yang dibagi kotak-kotak kecil itu. Naiklah dia, si bapak ini suaminya pakai tangga yang segitiga itu. Tugas suami istrinya adalah tahan kokoh-kokoh jangan sampai jatuh. Udahlah 2 tangan angka begini, tolak itu plafon, dorong itu plafon. Cuma dia bingung bagaimana caranya. Paku dan palu, 2 tangan sudah dipakai. Dia dapat ide cemerlang, dia turun lagi. Mama begini, mama kasih paku 3-4 biji 4 sudut di mulut ya. Kasih nanti saya gigit dengan gigiku. Jadi digigit gini. Pakai gigi bukan pakai bibir, gigi gini. Lalu sudah begitu, palu di mana? Palu mana, Mak? Dia sudah bingung, palu pegang mana? Palu, ini palu, bibir. Jadi akhirnya paku gigit ditahan dengan gigi, palu yang besar itu
pakai bibir kasihan. Jadi saudara bisa bayangkan kekuatan otot bibirnya. Begitu. Baru dia mulai naik. Nin tahu bagaimanakah keseimbangannya kurangkah? Atau DP mai tua barangkali ada salah fokus karena lagi bawa cium-cium aroma. Kayaknya sudah mulai angus itu ikan di dapur. Mungkin dia sudah nggak fokus. Tiba-tiba bergoyang. Aduh, tak tahu langsung oleng dia. Langsung dia teriak, kayak gitu. Tiba-tiba dia sadar. Dia pegang begini, paku sudah ndak ada. 2 di lantai, 2 di mana? Dia rasa rupa ada barang turun begini. Ya ampun, 2 masuk. Dia turun, dia bilang, "Kiapa anak kasih goyang? Kiapa?" Aduh, tapi puji Tuhan. Kiapa puji Tuhan? Puji Tuhan, mak. Kiapa? Paku masuk di sini. Oh, kiapa anak puji Tuhan masuk? Tak telang itu paku. Kenapa puji Tuhan? Syukur bukan palu yang masuk. Engkau harus dengan mudah menemukan alasan untuk memuliakan Tuhan dalam sakitmu, dalam susahmu, karena engkau berani mengaminkan Tuhan itu baik. Amin. Gitu loh, kekristenan tidak perlu diuji lagi soal bersyukur. Selama Tuhan, oh ya, Bapak Ibu tahu kata toda dari kata syukur, bersyukur itu dapat kata kerja yada yang berarti orang yang bersyukur mengangkat tangan, dan dari kata yadah dari kata toda tadi melahirkan istilah mereka yang bersyukur, yaitu yang menyebut perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan, bukan menyebut apa yang dia alami. Bedakan ya, orang bersyukur adalah orang yang menyebut perbuatan Tuhan, bukan apa yang dia alami. Makanya nats pembimbing kita bagus, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bukan soal apa yang saudara alami, tapi segala sesuatu soal apa yang Tuhan buat. Kalau sakit itu saudara alami, promosi jabatan itu saudara alami, anakmu naik kelas itu anakmu alami. Bukan itu alasan saudara bersyukur, tapi apa yang Tuhan buat. Yang Tuhan buat cuma satu kan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Maka sakit sekalipun tidak berarti tidak bisa bersyukur, karena sakit itu yang saya alami. Tapi yang Tuhan buat adalah baik. Memberkati saya punya tangan yang terima 10 botol infus barangkali. Bagi saya, engkau tetap memiliki alasan kuat untuk bersyukur di kondisi manapun. Amin. Terakhir Bapak Ibu untuk dibawa pulang. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarnya tetap turun-temurun. Lihat juga ayat yang ketiga, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wow, yang nulis Mazmur ini luar biasa. Bagi saya dia nggak mungkin tulis begini kalau dia tidak memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, sampai dia bisa bilang sebab Tuhan itu baik, bahwasannya kasih setianya. Nggak mungkin dia tulis begini kalau dia tidak mengalami intimasi yang sangat dalam dengan Tuhannya, relasi dan hubungan yang sangat kuat dan dalam dengan Tuhannya. Saya mau katakan terakhir ini kepada Bapak Ibu, orang hanya mungkin bersorak-sorai, nyanyian pujian, membawa persembahan, bersyukur kepada Allah. Dia hanya mungkin seperti itu tanpa beban kalau dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan, sangat dekat, intimasi yang dahsyat. Poin terakhir mau bilang begini, engkau harus memiliki relasi yang khusus dengan Tuhanmu, supaya di tiap kejadian dan situasi sekalipun Bapak Ibu bisa berkata, aku bersyukur Tuhan itu baik. Enggak akan terjadi kalau dia enggak pernah tahu tentang siapa Tuhan. Enggak akan pernah jadi kalau dia tidak mampu mendefinisikan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Saya mau tutup untuk bilang begini. Anak kecil lagi kaget-kaget dia lari-lari di halaman karena pesawat lagi lewat. Lalu dia teriak, "Papa, papa, pesawat."
Papanya kebetulan ada di halaman. Kejar nak, kejar nak. Dia lari keliling halaman untuk ikuti pesawatnya. Dan papa kelingking, kelingking. Maksudnya apa? Oh, kenapa nak? Kelingking, kelingking. Oh, pesawatnya sebesar kelingking. Papanya senyum, sebentar sayang. Papa ambil dulu mobil. Kita pergi ke satu tempat. Kebenaran bandara agak dekat dari rumahnya. Perjalanan mungkin hanya sekitar 30 menit bawa anak itu. Pas sampai di bandara ada daerah khusus yang bisa orang yang tidak bertiket melakukan view yang enak untuk lihat kondisi pesawat yang lagi diparkir. Pas bawa ke situ, ya Tuhan Bapak Ibu, itu anak itu tanganga luar biasa. Begitu sambil mau malele DP gidi-gidi dilihat. Wow, Pak, pai sekali itu. Pai sekali itu bahasa Melayu, besar sekali. Besar Papa. Senyum bapaknya itu bilang, begitu nak. Kalau jauh itu barang kau lihat pasti kecil. Tapi kalau dekat kau akan lihat besar. Semakin jauh engkau dari Tuhan, engkau tidak bisa melihat keagungannya. Dan untuk berkata Tuhan itu baik sangat berat di mulutmu. Saudara dan saya, semakin dekat relasimu dengan Tuhan, dekat hubunganmu dengan Tuhan, apapun yang terjadi, engkau tetap melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Sehingga saudara bisa berkata, bersoraklah dengan nyaring bagi Tuhan. Tadi sudah terakhir ya, ini terakhir sekali. Lupa bahwa ini penutupan bulan Pelkes. Hari ini kita penutupan bulan Pelkes loh Bapak Ibu, pelayanan dan kesaksian. Bukan Pelkes ya, Pelkes, Pelkes. Kalau Pelkes, pelayanan kesaksian. Pelayanan kesaksian. Ayolah Bapak Ibu, buatlah orang-orang di tadi apa ya, terdalam, mereka yang terdalam di pos Pelkes itu, terdepan dan terluar wilayah pelayanan GPIB dapat berkata begini, Tuhan baik. Bagaimana supaya mereka bisa melihat Tuhan baik? Mazmur 100, mereka mengecap kemurahan dan kebaikan Tuhan itu. Bagaimana mereka bisa mengecap kemurahan dan kebaikan Tuhan itu? Sodare dolorem opus divinum is. Moto Rumah Sakit PGI Cikini, meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Meringankan beban adalah pekerjaan ilahi. Buat teman-teman di pos Pelkes, di wilayah-wilayah yang jauh itu, mengalami pekerjaan Tuhan. Melalui siapa? Engkau dan aku yang terlibat untuk menopang karya pelayanan itu. Ada SBU di masing-masing Bapak Ibu punya rumah? Ada pasti. Tolong buka halaman terakhir. Di situ ada tuh. Siapakah yang mau menyusul jadi donatur SBU misalnya di pos Pelkes A, B, dan C? Satu buku menjadi berkat luar biasa bagi mereka. Masa iya sih satu buku cuma berapa? 20.000 suta lalu lendak mampu. Jadilah berkat paling tidak. Atau buatlah program luar biasa di jemaat besar seperti ini untuk menopang mereka. Engkau sedang membuat orang-orang dan saudara-saudara terkasih kita di sana punya alasan untuk berkata, aku memuji Tuhan setiap waktu dengan sorak-sorai karena Tuhan baik. Selamat menghayati bulan Pelkes yang hari ini kita akhiri. Selamat mengucap syukur dengan hal-hal yang saudara temui di tiap hari. Tuhan, saudara dan saya adalah Allah yang baik. Haleluya. Amin.